Pada video ini kita akan menampilkan sebuah simulasi kelulusan untuk guru P3K 2022 rekrutmen tahun ini tentunya sesuai dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang terbaru 2022 ini. Silahkan bisa disimak sampai selesai, siapa tahu Anda bisa berkesempatan atau setelah memahami ini bisa memanfaatkan peluang dan potensi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Schoolpedia di sini. Kali ini kembali kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan simulasi sekarang ya, karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang meminta di kolom komentar ya untuk seleksi guru P3K ini kira-kira kemungkinan atau peluang lulusnya seperti apa ya. Baik, mudah-mudahan video ini bisa menjawab Bapak Ibu sekalian keraguan atau kebingungan dan nanti bisa dimaksimalkan potensi, siapa tahu Bapak Ibu berkesempatan atau bisa mendapatkan peluang, membaca peluang yang ada seleksi guru P3K ini. Langsung saja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan guru P3K ini, kita bisa lihat langsung pada pasal 37. Pada pasal ini disampaikan bahwa poin pertama adalah pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1, Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini kuncinya adalah prioritas 1 ini menjadi kunci utama atau menjadi yang paling atas untuk prioritasnya tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga harus pahami dulu ya berkaitan dengan prioritas 1 ini apa. Nah, Bapak Ibu masih ingat tidak? Nah, oke, kita akan tampilkan di sini. Sesuai dengan pasal 5 prioritas ya Bapak Ibu sekalian, prioritas 1 itu ada tenaga honor K2 yang passing grade. Lalu guru non ASN yang passing grade ya, atau guru di sekolah negeri ya. Lalu lulusan PPG yang sudah passing grade juga dan guru swasta yang passing grade. Itu adalah prioritas 1 ini ya. Ini prioritas 1. Lalu prioritas 2 itu adalah Bapak Ibu guru honor tenaga honor K2. Jadi tidak perlu lulus passing grade, tetapi sudah menjadi prioritas 2. Dan prioritas 3 adalah Bapak Ibu guru yang sudah masuk di Dapodik ya selama 3 tahun. Tentu hanya di sekolah negeri ya, ini hanya di sekolah negeri. Nah yang di sekolah swasta itu bagaimana? Nanti kita akan jelaskan, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sekalian harus hafal dulu karena ini kunci utama ketika Bapak Ibu nanti ingin membaca peluangnya. Kita lanjut di sini Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Jadi pada prioritas 1 ini kita lihat baik-baik di sini, pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ya berlaku urutan. Nah, berlaku urutan dari pertama, tenaga honor K2 yang sudah passing grade atau memenuhi nilai ambang batas. Urutannya ya A, lalu B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun lalu juga ya. Nah, ini guru non ASN tentu di sekolah negeri ya. Lalu lulusan PPG yang sudah passing grade tentunya ini menjadi yang urutan ke C-nya ya. Jadi dimulai dari A, kemudian turun ke B, C, lalu yang terakhir adalah D, guru swasta yang sudah passing grade. Jadi kurang lebih skemanya urutannya seperti ini untuk prioritas 1. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Lalu kita lanjut di sini dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya, prioritas 1 ini belum terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan prioritas 2 ini. Nah, prioritas 2 tadi adalah tenaga honor K2 yang belum lulus passing grade tentunya ya. Jadi ini sebuah skema yang sangat luar biasa menurut kami ya. Yang berikut misalkan prioritas 2 ini tidak ada juga, maka baru lari ke prioritas 3 yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerjanya paling rendah 3 tahun. Ini ditunjukkan di Dapodiknya, di riwayat karir, riwayat GTK-nya ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya urutannya ya. Dan misalkan ini juga belum terpenuhi, maka baru menuju ke pelamar umum.
Ya, pelamar umum itu adalah guru-guru yang sudah masuk di Dapodik dan juga lulusan PPG yang tentu kemarin belum mengikuti seleksi tahap 1 dan 2. Kita ulang lagi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan bisa mengerti. Jadi bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian ya urutannya. Pertama, prioritas 1 tenaga honor K2 yang sudah lulus passing grade, lalu ke guru non ASN yang passing grade, lalu lulusan PPG, guru swasta berikutnya ya. P1 yang terakhir itu adalah guru swasta, baru dilanjut untuk yang prioritas 2, kemudian dilanjut prioritas 3 dan dilanjut dengan prioritas yang berikut yaitu pelamar umum ya. Pelamar umum bukan prioritas ya tapi menjadi pelamar yang umum, artinya tetap diberi kesempatan untuk mengikuti. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian harus bisa pahami, dan sekarang kita coba melakukan simulasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Sebuah simulasi yang coba kami tampilkan di sini, mudah-mudahan ini berdasarkan yang kita bahas tadi, permenpan tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalkan formasi yang dibutuhkan ini hanya satu Bapak Ibu sekalian ya, hanya satu. Nah, hanya satu, maka kita lihat di sini. Nah, misalkan ini ada peserta mulai dari Ali, Lia, Adi, Ida, Ani, Doni ini ya. Nah, kami langsung ambil sampel nilai total misalkan ya, nilai total dari guru yang bersangkutan ini, dan kami anggap ini misalkan lulus passing grade semua ya, lulus passing grade semua. Nah, ini juga kalau tidak lulus passing grade otomatis keluar ya, otomatis tidak bisa rankingan ya, atau tidak ranking bawah lah. Nah, ini kami anggap misalkan contohnya adalah lulus passing grade semua. Nah, di sini kita lihat prioritas. Nah, P1A itu prioritas 1 yang poin A tadi ya. P1B, P1C, P1D, P2 prioritas 2 dan prioritas 3. Maka secara urutannya tentu P1A prioritas 1 yang A atau poin A tadi adalah tenaga honor K2 yang lulus passing grade. Maka yang diambil adalah tentu yang ini Bapak Ibu sekalian ya, tentu yang ini jelas ya, atas nama Ali ini ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini jelas ya. Kemudian kalau kita lihat di sini simulasi yang kedua, misalkan yang dibutuhkan 2, maka tinggal dilihat P1A kemudian P1B. Kebetulan ini kan saingannya P1A, B, C, D, P2 dan P3. Maka kalau 2 yang dibutuhkan langsung diambil P1A ya dan P1B ya. P1A adalah tenaga honor K2 yang passing grade dan P1B adalah guru non ASN yang sudah passing grade ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, misalkan ada kasus lagi ini misalkan ya. Misalkan ada kasus lagi pada pelamar prioritas. Kalau tadi kan jelas ya, ada prioritas 1 ya urutannya ini. Nah, sekarang kalau misalkan prioritas ke 1 tapi yang lain ini ya, simulasi ketiga ini. Nah, sekarang formasi yang dibutuhkan masih tetap 1. Nah, di sini ada prioritas 1A, ada 2 yang melamar ya. Ada Ali dan Adi ini. Nah, Ali dan Adi ini adalah pelamar atau prioritas 1A tenaga honor K2 semua ini. Ini tenaga honor K2 semua yang sudah lulus passing grade. Jadi otomatis Ali dan Adi ini merebutkan satu formasi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, merebutkan satu formasi, maka tetap yang menang adalah si Ali ini, nilainya yang tertinggi 720 ini ya. Nah, ini kemudian ya, ini jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, pasti no debat Bapak Ibu sekalian ya, pasti jelas ini. Nah, yang berikut ya, ini ada lagi simulasi yang keempat ya, ini nomornya salah ya. Jadi misalkan formasi yang dibutuhkan masih 1 di sini. Nah, ini mungkin kasus untuk guru swasta yang sudah lulus passing grade. Jadi kebetulan ini ada salah satu guru swasta yang sudah passing grade ya, P1 prioritas 1D ya. Ini nilainya passing grade. Nah, yang lain kebetulan ini saingannya adalah P2 dan P3 ini saingannya. Otomatis tetap P1 yang masuk ya. Jadi prioritasnya berlaku seperti itu. Otomatis ini di atas nama Ida ini akan lulus atau diambil untuk memenuhi formasi yang dibutuhkan ini ya. Ini. Nah, kita lanjut lagi misalkan satu contoh lagi. Nah, sekarang ini ada pelamar umum PU ini ya.
Jadi pelamar umum ini misalkan beradu atau mengikuti kompetisi dengan P3 kebetulan ya, prioritas 3, yaitu Bapak Ibu guru sekalian yang sudah masuk di Dapodik ya di sekolah negeri minimal 3 tahun. Nah, ini bersaing, maka tetap yang masuk adalah prioritas 3 terlebih dahulu. Ya, ini prioritas umum otomatis di skip dulu. Nah, ini kecuali kalau misalkan P3 ini tidak ada yang lulus dalam seleksi, maka baru PU begitu ya. Nah, kebetulan ini lulus semua, maka P3 ini dibutuhkan 1, maka diambil nilai tertinggi, yaitu adalah si ahli lagi ini contohnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang berikut satu lagi. Nah, misalkan persaingannya adalah sesama pelamar umum, maka baru diambil di sini nilainya yang tertinggi, jelas 720 ya, ahli lagi. Jadi namanya ini ada hanya contoh, jika ada kesamaan mohon maaf ya. Kebetulan namanya juga yang membuat video ini sendiri ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya untuk formasi atau simulasi. Dan berikut jika terkait dengan pelamar umum ini Bapak Ibu sekalian perlu tahu, misalkan ada nilai sama ya, ini nilai sama, maka diambil nilai ambang batas kompetensi teknis urutannya ya. Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang peroleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik ya. Nah, ini nilainya dalam hal pelamar umum ini nilainya sama, maka urutannya nilai kompetensi teknis, kemudian dilanjutkan jika masih sama maka nilai kompetensi manajerial, tapi kemungkinan sangat kecil sekali. Biasanya pasti dilihat nilainya otomatis pasti sudah terbaca siapa yang menduduki atau yang menang dalam persaingan itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini sepintas, dan juga ada beberapa hal ya pengecualian ya, yang mana bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk prioritas 1 tertera dalam Permenpan ya resmi ini. Karena di sini berdasarkan pasal 33 juga ada disebutkan pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas ya. Misalkan tidak ada, maka boleh mendaftar di sekolah lainnya sepanjang ada formasinya. Namun di sini juga disampaikan pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud ini ya merupakan keberminat pelamar untuk memilih, artinya bisa memilih sendiri, dan juga keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini ditentukan oleh PPK. Ya, keputusan tempat bertugas ini ditentukan oleh PPK ya. PPK adalah pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ya, atau Kemdikbud ini. Jadi masih ada kesempatan, misalkan Bapak Ibu sekalian sesama prioritas 1 tenaga honor K2 ya, P1A ya, sesama prioritas, tetapi dalam hal bersaing kalah ya, misalkan seperti ini ya, yang tadi sama P1 sama. Nah, ini maka masih ada kesempatan nanti ditempatkan berdasarkan bunyi pasal ini ya. Nah, jelas berdasarkan bunyi pasal ini ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi. Mudah-mudahan poin ini nanti tetap terlaksana dengan tepat ya, sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing tentunya ya. Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat simulasi sepintas ini. Jangan lupa untuk terus ikuti update dari kami Skrupedia, subscribe, like, dan share untuk support Skrupedia ini. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.